Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang bagi kita semua yang memiliki Bapak, Ibu, dosen pembimbing dan dosen pengajar. Perkenalkan, saya Tanisha Adistiza, mahasiswa program studi kerjaan ke depan Potensi Bapak Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal atas aliran kas berdasarkan kerangka COSO pada Yayasan Origan Center. Dimulai dari latar belakang, perkembangan organisasi nirlaba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam 2 dekade terakhir. Nah, peningkatan peran organisasi nirlaba ini diikuti dengan tuntutan akuntabilitas yang juga semakin tinggi, terutama karena organisasi nirlaba bergantung pada kepercayaan publik dan donor sebagai sumber daya pendanaan utama. Nah, dalam konteks tersebut, pengelolaan aliran kas menjadi hal yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan penerimaan dan penggunaan dana organisasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan seperti dokumentasi yang belum lengkap, monitoring yang belum optimal, kemudian juga ada ketidaksesuaian antara prosedur yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Nah, kondisi tersebut menimbulkan potensi menurunnya kepercayaan publik dan donor terhadap organisasi nirlaba. Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Origan Nusantara, yaitu organisasi advokasi lingkungan yang mengelola dana dari berbagai sumber dan telah memiliki pedoman keuangan yang disebut dengan sistem administrasi keuangan Auriga atau SATA. Namun, berdasarkan observasi awal saya, belum pernah dilakukan evaluasi sistematis terhadap implementasi SATA ini serta masih terdapat kesenjangan antara prosedur tulis dan praktik aktual di lapangan. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji kesesuaian antara pedoman dan implementasi pada yayasan advokasi lingkungan, serta belum menghasilkan output praktik seperti risk register. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas aliran kas berdasarkan kerangka COSO dan merumuskan kembali rekomendasi perbaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana kondisi pengendalian internal keuangan Origa Nusantara atas aliran kas apabila dievaluasi berdasarkan 5 komponen kerangka COSO 2013. Yang kedua, yaitu bagaimana rekomendasi atau usulan perbaikan yang dapat dirumuskan untuk memperkuat pengendalian keuangan Yayasan Origa Nusantara termasuk melalui penyusunan risk register dan penguatan SAKA. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk menganalisis kondisi pengendalian internal keuangan Yayasan Origa Nusantara atas aliran kas berdasarkan 5 komponen COSO 2013. Kedua yaitu merumuskan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat pengendalian internal melalui penyusunan risk register dan draft penguatan SAKA. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi publik terkait evaluasi pengendalian internal organisasi nirlaba. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan bagi Yayasan Origa, serta menjadi referensi bagi organisasi nirlaba lainnya. Pada kajian pustaka yang pertama, konsep pertama yang akan dibahas yaitu organisasi nirlaba dan yayasan. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang berorientasi pada misi sosial dan memperoleh dana dari donor maupun hibah, sehingga memiliki tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Nah, salah satu bentuk organisasi nirlaba di Indonesia yaitu adalah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekuasaan yang dipisahkan dan digunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Yayasan 2004, struktur yayasan harus terdiri dari 3, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas, serta pengawas sebagai bentuk check and balance dalam organisasi. Dalam konteks penelitian ini, Yayasan Origa merupakan yayasan donor base yang mengelola dana dari donor lokal maupun internasional, di mana terdapat beberapa donor yang memiliki ketentuan penggunaan dan pelaporan yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan terhadap pengendalian internal menjadi lebih tinggi. Konsep berikutnya yaitu aliran kas.
Dalam penelitian ini, aliran kas digunakan untuk menggambarkan seluruh proses penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam aktivitas yayasan sehari-hari. Fokus penelitian tidak hanya pada laporan audit kas sebagai laporan keuangan, tetapi lebih kepada bagaimana aliran dana tersebut dikelola dan dikendalikan. Nah, pada sisi penerimaan kas, sumber dana yayasan bisa berasal dari hibah atau grant donor internasional, kemudian hibah donor domestik atau pemerintah, kemudian juga ada sumbangan perseorangan, pendapatan kegiatan terkait misi organisasi, serta bunga dan hasil penempatan bank. Sedangkan untuk pengeluaran kasnya, dananya bisa digunakan untuk pengeluaran operasional rutin, pengeluaran sumber daya manusia, pengeluaran program atau kegiatan organisasi, serta pembayaran kewajiban seperti pajak, iuran, ataupun pembayaran kepada vendor. Nah, seluruh proses tersebut kemudian akan berakhir pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada donor. Karena keterkaitan langsung itulah, maka penerimaan dan pengeluaran menjadi area yang paling rentan terhadap kesalahan pencatatan, dokumen yang tidak lengkap, keterlambatan pertanggungjawaban, ataupun penyalahgunaan dana. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO 2013. Menurut COSO, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, khususnya terkait efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, dalam penelitian ini, kerangka COSO 2013 digunakan untuk menilai apakah pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada yayasan organisasi telah berjalan secara memadai. Nah, kerangka COSO yang digunakan untuk analisis ini terdiri atas 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Yang kedua itu ada risk assessment atau penilaian risiko. Kemudian juga ada control activities atau aktivitas pengendalian. Yang keempat ada information and communication. Serta yang kelima yaitu monitoring activities. Nah, kelima komponen tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu adalah risk register. Nah, selain untuk melakukan evaluasi penilaian internal berdasarkan contoh, penelitian ini juga menghasilkan output berupa risk register. Nah, risk register sendiri digunakan untuk mengidentifikasi risiko, memetakan prioritas risiko, mendukung rekomendasi perbaikan, serta mendokumentasikan kelemahan pengendalian. Penyusunan risk register dalam penelitian ini dimulai dari temuan COSO, kemudian dilakukan identifikasi risiko. Nah, kemudian juga penilaian risiko akan dilakukan berdasarkan likelihood dan impact. Nah, kemudian akan ditentukan prioritas risikonya, dan yang terakhir itu penyusunan rekomendasi mitigasi. Dengan adanya risk register, diharapkan organisasi dapat memiliki dokumentasi risiko yang lebih sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar penguatan pengendalian internal. Berikut ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar penelitian ini. Penelitian yang pertama yaitu adalah dari Puspitasari dan Jakman tahun 2019. Hasil penelitian menemukan adanya kelemahan pada dokumentasi transaksi, keterlambatan pelaporan, serta monitoring yang belum optimal. Penelitian kedua yaitu dari Ramadanti dan Srafidra pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa implementasi 5 komponen COSO pada yayasan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan pada evaluasi berkala dan konsistensi implementasi prosedur. Kemudian yang berikutnya yaitu ada penelitian dari Robani dan Setia pada tahun 2025. Penelitian ini menemukan kelemahan pada tulisan tugas, monitoring uang muka dan serta kelengkapan dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu penelitian dari Florencia dan Irianto pada tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal organisasi nirlaba masih memerlukan banyak perbaikan, terutama terkait struktur organisasi, kebijakan tertulis, serta ke audit internal. Dan yang terakhir yaitu penelitian dari Sabrina dan Aga tahun 2025 yang menunjukkan bahwa masih terdapat celah pada monitoring, dokumentasi, pemisahan tugas, dan evaluasi berkala. Nah, berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar organisasi nirlaba sebenarnya telah memiliki prosedur dan kebijakan keuangan, namun memang implementasinya belum selalu berjalan secara konsisten. Kerangka berpikir untuk penelitian ini dimulai dari Yayasan Auriga Nusantara sebagai organisasi yang mengelola dana donor. Nah, pengelolaan dana donor tersebut kemudian menghasilkan aliran kas yang terdiri atas penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dalam pengelolaan aliran kas tersebut bisa muncul berbagai resiko seperti
kesalahan pencatatan, dokumen yang tidak lengkap, kemudian juga keterlambatan pertanggungjawaban. Nah, selain itu, pada Auriga sendiri, implementasi Saka ini ditemukan gap atas implementasinya, di mana praktik yang terjadi tidak selalu sesuai dengan yang tertulis dalam Saka. Kemudian juga ditemukan monitoring yang belum konsisten. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian menimbulkan kebutuhan terhadap pengendalian internal yang memadai. Nah, untuk itu, pengendalian internal akan dianalisis menggunakan kerangka ISO 2013 yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Yang kemudian hasil analisisnya akan digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan serta kelebihan dari pengendalian internal yang ada dan merumuskan rekomendasi perbaikan seperti risk register. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami kondisi pengenalan internal secara mendalam dalam konteks nyata organisasi. Objek penelitiannya adalah Yayasan Auriga Nusantara dengan fokus penelitian pada pengenalan internal atas aliran kas. Nah, unit analisisnya sendiri terdiri atas penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk data penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Yayasan Audita Nusantara. Kemudian data sekundernya itu diperoleh dari dokumen organisasi seperti buku putih SAKA, laporan keuangan audited, voucher dan bukti transaksi hingga laporan perdonor, laporan keuangan perdonor. Nah, teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, kemudian observasi dan dokumentasi. Nah, pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan melalui tiga tahap utama yaitu tahap reduksi data. Pada tahap ini, peneliti membaca dan menelaah hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mengkodekan data berdasarkan 5 komponen COSO, serta mengelompokkan berdasarkan penerimaan dan pemangkas. Nah, tahap keduanya yaitu penyajian data. Data akan disajikan dalam bentuk beberapa bentuk. Yang pertama itu narasi deskriptif, kemudian ada matriks penilaian COSO, kemudian juga ada tabel perbandingan antara prosedur dan praktik, serta identifikasi risiko. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan mengevaluasi kondisi pengendalian internal dan menyusun atau merumuskan usulan perbaikan. Sedangkan untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan credibility melalui triangulasi dan member checking. Kemudian juga ada transferability melalui deskripsi konteks penelitian dan dependability melalui audit trail. Serta confirmability dengan memastikan bahwa seluruh temuan benar-benar berbasis data lapangan. Dan berikut ini merupakan bentuk dari tabel analisis COSO yang akan digunakan nantinya. Nah, sebelah kiri merupakan tabel penilaian komponen COSO berdasarkan 17 prinsip yang nantinya akan berdasarkan 17 prinsip COSO tersebut yang akan dikelompokkan menjadi T terpenuhi, atau kemudian juga TS sebagai terpenuhi sebagian, dan kemudian TT sebagai tidak terpenuhi. Nah, yang sebelah kanan yaitu merupakan tabel perbandingan gap antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi nyata di lapangan. Oke, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Yayasan Auriga Nusantara dalam memperkuat pengendalian internal atas aliran kas serta memberikan kontribusi akademis terkait pengendalian internal organisasi nirlaba berbasis perangkat dasar. Nah, saya sendiri menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang dibangun dari teman-teman, Bapak, Ibu, dan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.